Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Anggreni dengan NPM 222010344 dari nomor 1 Manajemen Sumber Daya Manusia Program Studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas individu pada mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis fenomena dari banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan-karyawannya dengan skala yang besar, secara massal dan besar-besaran. Nah, dari fenomena-fenomena tersebut, sebagian besar itu dilatar belakangi oleh adanya keinginan perusahaan untuk mengadopsi teknologi terbaru guna meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari perusahaan dan menggantikan tenaga kerja manusia dengan teknologi tersebut. Baik, jadi langsung saja. Yang pertama di sini ada ringkasan berita. Jadi di sini ada ringkasan berita mengenai 7 perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawannya. Jadi di sini ada Google, Microsoft, Meta, Dell, IBM, Duolingo, dan juga PT Pos Indonesia. Nah, di sini juga dari jumlah karyawan yang terdampak itu beragam. Dari yang sangat banyak, sangat tinggi, dan yang tidak terdampak. Jadi yang pertama di sini ada yang sangat banyak terdampaknya itu di perusahaan Dell, yakni sebanyak 12.000 karyawan. Nah, bidang karyawan yang terdampak itu di bidang teknologi dan informasi, dan alasan perusahaan melakukan PHK itu karena perusahaan ingin meningkatkan penggunaan kecerdasan buatan berupa AI. Nah, di sini bisa kita lihat dari bidang karyawan yang terdampak itu kan beragam. Dari ada divisi sales, partnership, terus di semua levelnya, semua bidang karyawan yang kinerjanya rendah, terus teknologi informasi, pemasaran komunikasi, dan kontraktor di bidang-bidang tertentu. Nah, ini kan bidang karyanya yang terdampak itu kan bermacam-macam. Akan tetapi alasan dari perusahaan untuk melakukan PHK ini sebagian besar ini alasannya sama, yakni ingin menekan biaya pengeluaran untuk mengembangkan data center dan teknologi kecerdasan buatan, terus ini juga AI. Jadi sebagian besar atau malah sebagian itu ya disebabkan oleh adanya keinginan untuk menggunakan AI. Nah, di sini di PT Pos Indonesia ini jumlah karyawan yang terdampak itu kosong, tidak ada. Hal ini disebabkan karena PT Pos Indonesia itu bukan melakukan PHK karyawan, tapi uh, memangkas, memangkas rekrutmen dari karyawan baru, yang mana di PT Pos Indonesia ini karyawan yang keluar itu sebanyak 1.000 karyawan itu bukan karena di PHK, tapi karena memang sudah waktunya, sudah masa pensiun. Jadi karyawan itu harus keluar dari perusahaan. Nah, kan tetapi PT Pos Indonesia ini memangkas, kan karyawan yang keluar itu 1.000 karyawan. Nah, PT Pos Indonesia ini hanya menerima sebanyak 100 sampai 150 karyawan baru. Nah, makanya karyawan yang masih ada, karyawan tetap yang di PT Pos Indonesia itu tidak terdampak. Nah, alasan perusahaan untuk memangkas rekrutmen tersebut ya, karena adanya penggunaan robotik serta perluasan digitalisasi untuk efisiensi dari perusahaan tersebut, agar proses operasional itu dapat maksimal dengan menghilangkan kesalahan yang disebabkan oleh human error. Nah, jadi itu ringkasan dari fenomena PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya di sini ada ketika kita sudah membaca sekilas mengenai ringkasan berita tersebut, maka bisa ditarik benang merahnya dari fenomena tersebut, yakni adanya penggantian tenaga kerja manusia dengan teknologi AI. Jadi, adanya pemutusan hubungan kerja tersebut secara besar, secara massal itu ya alasan perusahaan, eh, alasan utama perusahaan untuk melakukan PHK itu ya karena ingin menggantikan tenaga kerja manusia itu dengan teknologi AI gitu. Nah, otomatisasi dari teknologi atau penggantian ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat dan keinginan perusahaan untuk dapat tetap bersaing di pasar, yang juga yang mana juga para pesaing itu eh, mengadopsi teknologi yang sama. Selain itu juga perusahaan ingin menerapkan efisiensi dan efektivitas dari waktu dan juga biaya.
Nah, di sini juga ditampilkan mengenai peningkatan laba dan juga pertumbuhan pada ketujuh perusahaan tadi. Jadi, ketujuh perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan pendapatan. Ini year over year, ini berupa persen. Jadi, semua perusahaan itu mengalami peningkatan, walaupun itu tuh ya ada kayak pasti ada penurunan di salah satu bidang. Tapi secara umum, perusahaan-perusahaan yang tadi itu mengalami peningkatan pendapatan dan juga sedang bertumbuh. Gitu. Nah, ketika perusahaan-perusahaannya tadi sedang bertumbuh, lalu mengapa kok malah dilakukan PHK pada perusahaan tersebut? Nah, hal ini juga dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Yang pertama, yakni perusahaan tersebut ingin mengikuti perkembangan teknologi yang tadi, yang mana perkembangan teknologi ini kan semakin pesat, yang harus diadopsi oleh para perusahaan agar bisa tetap bersaing, tidak ketinggalan zaman. Terus yang kedua ada memangkas biaya gaji tenaga kerja. Jadi dengan uh, melakukan PHK, itu kan nanti gaji dari tenaga kerja itu akan terpangkas. Nah, itu nanti bisa digunakan perusahaan untuk kebutuhan yang lain. Terus yang ketiga adalah penggunaan teknologi AI dianggap lebih efektif karena seperti yang kita tahu kan AI ini kan sistem ya, robot gitu, tidak seperti manusia yang kayak misal punya lelah, punya capek, punya stres. Nah, jadi teknologi AI itu dianggap lebih efektif karena bisa dirancang oleh manusia secara terstruktur, tersistem dan sesuai dengan kemauan perusahaan gitu. Nah, terus penyebab dari perusahaan itu melakukan langkah strategis. Eh, Hal ini disebabkan karena yang pertama adalah restrukturisasi organisasi. Jadi struktur yang ada dalam perusahaan itu dirubah secara dasar, secara strukturnya itu dirubah sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam perusahaan tersebut. Terus yang kedua adalah efisiensi operasional, tentu saja. Efisiensi operasional ini ya dari biaya tenaga kerja, salah satunya itu kan biaya operasional yang itu jadi beban kan untuk perusahaan kayak gaji itu. Nah, gaji tersebut nanti dipangkas, diefisiensikan operasionalnya. Terus yang ketiga adalah perampingan. Jadi membuat organisasi itu lebih ramping, lebih ringkas, tidak ribet, tidak berbelit-belit itu kayak ya sesuai dengan kebutuhan dan juga situasi kondisi yang ada gitu. Nah, selanjutnya bagaimana perusahaan itu dapat menumbuhkan profit dan berekspansi. Padahal perusahaan itu ramping kayak bahasanya ya kekurangan sumber daya manusia. Padahal kan eh, perusahaan yang berekspansi itu harusnya malah kayak membutuhkan banyak sumber daya manusia kan gitu. Nah, di sini ada beberapa alasannya. Yang pertama itu dengan adanya perampingan struktur organisasi itu akan jadi lebih cepat, lebih efisien gitu loh. Kayak misal struktur organisasinya itu sangat hierarkinya itu sangat panjang, sangat rumit. Nah, itu dengan adanya perampingan itu maka hal tersebut dapat menjadikan perusahaan itu mengambil keputusan dengan cepat, dengan responsif untuk eh, menghadapi situasi-kondisi atau tantangan yang ada. Jadi itu bisa mempercepat. Makanya dilakukan restrukturisasi atau perampingan. Terus yang kedua adalah pengurangan biaya operasional seperti gaji karyawan. Jadi gaji karyawan ini kan di apa namanya dihilangkan kan di PHK, terus gajinya kan nggak ada kan, nggak butuh gaji untuk karyawan. Nah, gaji yang seharusnya untuk karyawan tersebut nanti bisa dialokasikan untuk berekspansi atau berinovasi. Jadi kayak misal dari eh, inovasi AI, ekspansi menggunakan AI. Nah, nanti kan dalam proses operasionalnya itu hasilnya kan optimal kan. Terus kesalahan yang disebabkan oleh AI ini kan malah mungkin nggak ada dibandingkan dengan manusia gitu loh. Jadi profitnya itu bisa meningkat dengan adanya output yang juga meningkat pula gitu. Terus yang ketiga adalah perusahaan yang ramping itu belum berarti atau bukan berarti perusahaan itu kecil dan juga tidak berdaya. Akan tetapi perusahaan yang ramping adalah perusahaan yang bekerja dengan lebih cerdas dengan sumber daya yang terbatas. Jadi gimana caranya perusahaan itu mengelola sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi terus mencapai tujuan dengan optimal. Nah, di sini ada 5 teknologi yang dapat menggantikan karyawan. Yang pertama, di sini ada AI, Power Logistic Robot. Ini bisa digunakan di Pos Indonesia. Jadi, pekerjaannya digantikan itu petugas penyortiran paket. Dengan cara kerjanya, paket yang masuk itu nanti di-scan oleh kamera AI untuk membaca alamat, ukuran, tujuan wilayah, jenis paket, dan juga paket prioritas, mana yang harus dikirim terlebih dahulu. Jadi, dalam satu sekali scan, itu nanti bisa terdeteksi semuanya. Terus yang kedua adalah AI Legal Compliance Bots. Itu pekerjaan yang digantikan itu bisa dari staff legal, compliance officer, HR, yang menangani regulasi. Jadi, cara kerjanya itu nanti AI itu mendetek kayak memindai ribuan, ratusan dokumen itu dalam waktu yang singkat dan eh, dapat menghasilkan output yang tepat. Terus dari output tersebut juga dapat direkomendasikan atau memprediksi resiko dari regulasi tersebut. Misal kayak kontrak kerja, terus dokumen hukum seperti itu. Terus yang ketiga adalah AI voice, chatbot multibahasa. Itu pekerjaannya digantikan ada tutor bahasa, Duolingo, mungkin atau moderator konten. Jadi AI-nya ini bisa kayak manusia gitu dengan suara yang natural, terus bisa mengikuti kemauan dari pengguna. Sedangkan Meta itu dapat menggunakan AI moderasi untuk menyaring konten sensitif di Facebook atau Instagram tanpa bantuan dari manusia. Terus yang keempat ada AI driven code and IT infrastructure. Itu pekerjaannya digantikan IT support. Dengan cara kerjanya itu AI nanti bisa mendeteksi error server secara otomatis, jadi nggak perlu tenaga manusia, tenaga IT untuk memperbaiki error tersebut. Dan yang kelima ada AI generate marketing and ads. Itu
pekerjaan yang digantikan itu tim marketing dan konten kreator, yang mana ya sekarang sudah mulai seperti itu ya. Jadi AI itu bisa membuat ratusan varian iklan, gambar, video, teks itu dalam hitungan detik tanpa bantuan manusia. Jadi target iklannya itu bisa optimal. Nah, dari teknologi tersebut, nah di sini juga muncul pertanyaan, apakah tenaga kerja manusia itu dapat digantikan oleh AI? Jawabannya ya, tentu saja bisa digantikan karena seperti yang kita lihat sekarang kan itu juga sudah banyak AI yang bisa menggantikan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh manusia gitu kan. Nah, kenapa kok bisa digantikan? Karena dengan menggunakan AI itu dapat meminimalisir kesalahan yang biasanya itu dilakukan oleh manusia atau human error. Karena kan AI itu kan sudah di sistem ya, by system. Jadi kesalahan tersebut dapat diminimalisir ataupun dihilangkan. Jadi kerugian dari kesalahan tersebut itu juga dapat hilang gitu loh. Jadi itu maka hal tersebut juga menjadi alasan perusahaan untuk memilih teknologi AI. Selain itu juga AI kan dapat memberikan dampak positif lain, kayak misalnya bisa menghasilkan output yang maksimal dengan waktu yang minimal dibandingkan dengan tenaga kerja manusia, dan juga manfaat positif yang lainnya, memudahkan manusia ataupun perusahaan lah seperti itu. Nah, selanjutnya ada jenis pekerjaan apa sih yang sebaiknya itu digantikan oleh AI. Jadi menurut saya ini jenis pekerjaan, ada beberapa jenis. Di sini saya menyebutkan tiga. Yang pertama adalah pekerjaan yang berbahaya. Jadi, pekerjaan yang berbahaya bagi manusia itu sebaiknya itu bisa digantikan oleh AI. Contohnya itu kayak misal em, pemeriksa menara listrik bertegangan tinggi. Itu kan sangat berbahaya bagi manusia karena kan tegangan yang tinggi itu bisa menyebabkan sengatan atau bahkan jatuh dari ketinggian kan. Nah, itu sebaiknya digantikan oleh teknologi AI atau enggak misal penambangan di bawah laut dalam itu kan juga berbahaya bagi manusia. Itu sebaiknya bisa digantikan oleh AI. Terus yang kedua adalah pekerjaan repetitif dan terstruktur. Ini tuh ya tadi kayak sudah tersistem, terstruktur, jadi pekerjaan itu hanya itu saja, tidak membutuhkan inovasi, tidak membutuhkan naluri, perasaan, dan juga empati. Gitu, kayak misal produksi barang, itu kan terstruktur dan tersistem ya, repetitif itu saja. Nah, itu bisa digantikan dengan oleh AI, akan tetapi juga terdapat pekerjaan yang tidak bisa loh digantikan oleh AI. Misal kalau yang membutuhkan inovasi kan kayak seniman, terus eh, pokoknya yang bekerja di bidang seni dan inovasi itu tidak bisa digantikan, dan juga yang menyangkut dengan empati atau perasaan karena kan AI itu tidak punya perasaan ya, contohnya kayak psikolog itu nggak mungkin tapi tidak bisa, sebaiknya jangan digantikan oleh AI ya. Terus yang ketiga adalah pekerjaan yang menghasilkan output banyak dalam waktu singkat ya, seperti tadi ini hampir sama dengan yang eh, repetitif dan terstruktur, jadi outputnya itu banyak dalam waktu singkat. Ya, jadi bisa mengefisienkan waktu dari perusahaan yang beroperasi. Yang selanjutnya, dari penggunaan AI tersebut, tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi oleh manajer sumber daya manusia. Di sini saya menyebutkan tiga, walaupun tantangannya itu pasti banyak sekali, tapi di sini ada tiga tantangan. Yang pertama adalah resistensi dari karyawan. Tentu saja, eh, ketika perusahaan itu ingin menerapkan perubahan dalam perusahaan, itu kan pasti ada resisten. Resisten itu sifat karyawan yang tidak ingin berubah, yang menolak terhadap perubahan. Nah, hal ini disebabkan karena perusahaan itu juga takut kalau nantinya AI itu akan merebut pekerjaan mereka. Jadi mereka nggak punya pekerjaan lagi, terus atau enggak AI itu dirasa nggak relevan. Makanya mereka itu resisten. Mereka nggak mau eh, setuju dengan AI. Terus yang kedua adalah perubahan budaya kerja. Tentu saja dengan adanya penggunaan AI itu nanti dinamika timnya itu kan berubah kan, sebelumnya itu manusia dengan manusia, nantinya manusia dengan mesin, manusia dengan AI, itu dinamika timnya itu berubah, terus menghilangkan interaksi manusia dan juga menurunkan moral. Kan AI itu nggak punya moral seperti manusia. Jadi nanti terdapat perubahan di budaya kerja. Jadi gimana caranya manajer itu untuk membuat budaya kerja yang seefektif dan senyaman mungkin. Terus yang ketiga adalah penyeimbangan manusia dan mesin. Tentu saja diperlukan kolaborasi yang efektif terhadap penyatuan dari manusia dan mesin tanpa mengorbankan produktivitas dan juga kebutuhan dan kepuasan dari karyawan. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini.
Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.